Kita akan melanjuti pendalaman Alkitab online kita. Hari ini kita akan membahas melayani bukan dilayani, Matius 20:17 ayat 34. Waktu dan tempat, persilakan Pak Mak. Kita akan membahas Matius 20 ayat 17 sampai 34. Seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. Silakan Pak Ferry. Matius 20 17 sampai 34. Ayat 17, ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Ayat 18, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. 19, mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain supaya diolok-olok, dicambuk, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. 20, kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. 21, kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. 22, namun Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. 23, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapakku. 24, mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. 25, Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. 26, tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayanmu. 27, siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah yang menjadi hambamu. 28, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 29, ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. 30, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. 31, orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. 32, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu? 33, jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. 34, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyentuh mata mereka. Seketika itu juga mereka dapat melihat, lalu mengikuti dia. Amin. Ya, baik. Terima kasih, Pak Ferry. Kita melihat perjalanan Yesus ke Yerusalem. Setelah sebelumnya dia ada di Galilea, ya, Bapak Ibu. Nah, Yesus di sini berjalan lewat Perea. Ya, Perea itu adalah di daerah seberang Sungai Yordan, dan perjalanan ke Yudea ini dilakukannya dengan cepat karena mereka ingin sampai ke Yerusalem sebelum hari Paskah. Di sini kita lihat di ayat 17 dikatakan ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan ia berkata kepada mereka di tengah jalan. Kenapa ke-12 muridnya dikatakan tersendiri? Karena Yesus diikuti bukan hanya oleh ke-12 murid, tetapi ada murid-murid perempuan, Bapak Ibu, ya. Kalau kita lihat ini yang digambarkan di film seri The Chosen, murid-murid perempuan pun ada yang mengikuti Yesus, ya, dan kenyataannya memang demikian. Kita lihat contohnya di Lukas 8 ayat 1 sampai 3, mungkin Pak Ferry bisa baca Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Ayat 1,
Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia. Kedua, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3. Yohana istri Kuza, Bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya, jadi Yesus di zaman itu adalah rabi yang cukup unik karena di kalangan pengikutnya ada perempuan-perempuan ya. Ini Maria Magdalena. Memang Yesus diikuti oleh perempuan-perempuan termasuk Maria ibu Yesus juga ikut. Makanya di ayat 17 dikatakan Yesus memanggil ke-12 murid tersendiri. Jadi yang 12 ini saja yang dikumpulkan terpisah dari perempuan-perempuan itu ya. Ada alasannya ayat ini berkata dipanggil tersendiri. Dan tujuan Yesus memanggil hanya ke-12 murid ini adalah untuk memberitakan tentang penderitaannya. Jadi Yesus ingin kembali menjelaskan bahwa waktunya sudah dekat dan dia akan menderita di Yerusalem. Ayat 18 dan 19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain supaya ia diolok-olok, dicambuk, dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Berbeda dengan pemberitahuan sebelumnya, di sini Yesus pertama kali menyebut ada tokoh-tokoh yang bertanggung jawab untuk kematiannya. Ini baru pertama, Bapak Ibu boleh lihat di pemberitahuan Yesus yang sebelumnya, Yesus belum bicara soal ini. Tetapi di sini Yesus sudah memberitahu nanti di Yerusalem imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat atau para pemimpin agama akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Ya. Dan kemudian orang-orang non-Yahudi, maksudnya orang-orang Romawi yang akan melakukan eksekusinya. Bangsa-bangsa lain itu maksudnya orang Romawi, ya, supaya ia diolok-olok, dicambuk, disalibkan. Jadi yang bertanggung jawab atas eksekusi hukuman mati itu adalah orang Romawi. Yesus sudah memberitahu itu. Dan juga Yesus mengulangi bahwa dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Kalau di sini dikatakan hari ketiga, itu istilah yang sama dengan 3 hari 3 malam. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah pusing kalau ada dikatakan Yesus dikubur 3 hari 3 malam, itu sama dengan di hari yang ketiga. Jadi sebetulnya di hari yang ketiga dia sudah dibangkitkan. Lalu di ayat 20, kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu ia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Teka-teki atau pertanyaan buat anak sekolah minggu. Siapa nama istri Zebedeus? Nah, namanya Salome ya, Bapak Ibu ya. Ini bisa ketahui di akhir Injil, yaitu ketika Tuhan Yesus disalibkan dan sesudah itu dikubur, maka Salome ini salah satu yang bersama dengan Maria Magdalena di sana. Kalau di Matius namanya tidak disebut, tetapi di Markus namanya disebut. Jadi nama istri Zebedeus ini adalah Salome. Dan Salome ini ikut dalam rombongan Yesus beserta Maria, ibu Yesus. Itulah sebabnya ketika Yesus disalibkan, Maria ibu Yesus ada di sana. Jadi Maria nggak tinggal di Nazaret, di Galilea. Ketika Yesus sedang berjalan ke Yerusalem, Maria ikut berserta dengan Yesus dan para murid. Salome di sini sujud menyembah Yesus dikatakan ya. Ini penghormatan kepada Yesus sebagai Mesias, sekalipun jelas Salome ini lebih tua ya. Salome ini ya seumuran Maria ibu Yesus gitu. Tapi dia mau sujud menyembah Yesus. Tujuannya apa? Karena dia mau sesuatu. Dia mau meminta sesuatu kepadanya. Tapi
yang unik kalau kita baca di Markus, mengajukan permintaan ini dikatakan adalah Yohanes dan Yakobus sendiri, yaitu anak-anak Zebedeus. Jadi ini menunjukkan sekalipun Salome itu berkeinginan untuk kedua anaknya ini, anaknya juga mau gitu, anaknya juga menginginkan hal yang sama. Jadi bukan hanya ibunya yang mau, anaknya juga memang menginginkan hal yang sama. Nah, permintaan apa yang diajukan oleh Salome? Di ayat 21 dikatakan, kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Bapak Ibu, kita tahu di sini Tuhan Yesus adalah Mesias yang membawa kerajaan Allah. Ya. Dan Yesus sendiri pernah berkata kepada para murid bahwa mereka akan duduk di tahta, 12 tahta, dan memerintah bersamanya di kerajaannya. Di Matius 19 ayat 28, belum lama loh, ini belum lama. Jadi Yesus mengkonfirmasi bahwa ke-12 murid itu akan memerintah bersama dia. Tapi nanti gitu ya, di kerajaannya. Cuma Salome dan para murid nggak tahu kapan itu terjadi. Mungkin mereka kira itu di waktu yang tidak terlalu jauh. Sudah dekat waktunya Yesus akan jadi raja dan mereka akan duduk di 12 tahta. Nah, kalau ada 12 tahta, tentunya ada yang duduknya paling dekat Yesus. Ada yang duduknya paling dekat Yesus. Dan Salome mau minta kepada Yesus agar saat kerajaan Allah yang dibawa Yesus itu dinyatakan, Yakobus dan Yohanes, kedua anaknya, mendapatkan posisi paling terhormat. Nah, inilah yang duduk paling dekat dengan raja. Kita lihat di Perjanjian Lama. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 2 ayat 19. 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Silakan Pak Ferry. 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Batseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya, serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tatanya. Dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Ya, jadi waktu Salomo jadi raja, Batseba, ibunya Salomo, ya, yang jadi ibu suri saat itu, duduk di sebelah kanan raja. Berarti ini posisi terhormat. Kemudian hal yang sama kita lihat juga di Mazmur 110 ayat 1. Ya, Mazmur 110 ayat 1. Coba kita baca. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kau buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat ini tentang Mesias. Jadi di sini dikatakan Mesias yang kita tahu adalah Yesus, itu diperintahkan oleh Bapa untuk duduk di sebelah kanannya. Karena di Perjanjian Lama yang bersabda itu adalah Tuhan, ya, Bapa Yahweh. Dan Mesias, Yesus, Tuhan juga, itu duduk di sebelah kanan dari Bapa. Jadi ini posisi yang sangat penting. Bagaimana dengan sebelah kiri? Kalau di Perjanjian Lama kita tidak menemukan secara tertulis seperti itu, tetapi kita bisa lihat tulisan sejarah seperti yang ditulis oleh Flavius Josephus di Antiquities of the Jews 6:11-9 dikatakan Pangeran Yonatan duduk di sebelah kanan Raja Saul dan Jenderal Abner duduk di sebelah kirinya. Ya, ini dua orang yang sangat penting bagi Raja Saul, raja pertama Israel. Yonatan sebagai putra mahkota itu duduk di sebelah kanan. Dan jenderal utamanya yaitu Abner duduk di sebelah kiri. Jadi posisi utama itu di kanan raja, posisi kedua terpenting itu di kirinya raja. Dan ini yang diinginkan, yang diincar oleh Salome bagi Yakobus dan Yohanes. Bapak Ibu, Yakobus sama Yohanes tuan siapa?
Ayo, boleh tulis di chat. Menurut Bapak Ibu, Saudara, Yakobus dan Yohanes lebih tua siapa? Ini kan anaknya dua ya. Lebih tua siapa ya? Yang anak pertama Yakobus atau Yohanes? Yakobus. Oke, ada lagi? Ada yang bilang Yohanes nggak? Ada yang bilang Yohanes nggak? Jadi yang betul, iya, Yakobus adalah yang tua. Karena Yakobus anak Zebedeus ini di antara murid-murid Yesus disebut Yakobus besar. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya Big James. Dia yang tua. Kalau Yakobus anak Alfeus itu namanya Yakobus muda kalau di Alkitab. Ya, kalau di bahasa Inggrisnya jadi Little James. Ya, itu memang karena Yakobus itu yang lebih tua dan Yesus dekat dengan Yohanes gitu ya, lebih dekat dengan Yohanes dibandingkan dengan Yakobus karena Yohanes itu yang muda. Di ayat 22 ketika Salome mengajukan permintaan itu kepada Yesus, Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang akan kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Nah, perhatikan. Yang bertanya siapa? Yang bertanya kan Salome. Tapi Yesus tidak jawab kepada Salome loh. Yesus jawabnya kepada Yakobus dan Yohanes. Berarti Yakobus dan Yohanes barengan bersama ibunya. Karena di dalam bahasa asli, jawaban Yesus adalah kepada orang kedua jamak. Berarti kamu atau kalian, bukan engkau. Jadi Yesus menjawab bukan kepada ibunya, tetapi langsung kepada Yakobus dan Yohanes. Yesus bertanya, "Dapatkah kamu meminum dari cawan yang akan kuminum?" Cawan itu apa? Nah, masalahnya itu yang kita harus tahu. Cawan itu bisa berarti dua hal. Coba kita lihat. Arti yang pertama adalah berkat. Mazmur 16 ayat 5. Coba kita lihat. Mazmur 16 ayat 5. Silakan, Pak Ferry. Mazmur 16 ayat 5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya, pialaku. Piala itu sama dengan cawan ya. Jadi itu cuma perbedaan dalam bahasa saja, tetapi sebetulnya dalam bahasa aslinya artinya sama saja. Jadi di Mazmur 16 ayat 5, cawan itu adalah berkat. Tapi cawan juga bisa berarti bencana. Contohnya di Yesaya 51 ayat 17. Coba, kita ada dua ayat, jadi kita baca yang Yesaya saja ya, Yeremia-nya nggak perlu, artinya kurang lebih mirip. Yesaya 51 ayat 17. Yesaya 51 ayat 17. Terjagalah, bangunlah, hai Yerusalem. Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Ya, kehangatan murkanya, berarti cawan ini bencana di sini. Ya, jadi cawan itu bisa berarti dua, bisa berkat, bisa berarti bencana, murka Allah. Di sini yang maksudnya Yesus bukan berkat, tetapi cawan yang bersifat negatif. Ini kiasan untuk penderitaan Yesus di kayu salib. Masalahnya, karena cawan itu bisa berarti dua begini, Yakobus dan Yohanes bisa salah tangkap. Makanya mereka berkata, "Kami dapat." Kok langsung sih berani banget gitu ya, langsung jawabnya, "Iya, kami dapat." Ini menunjukkan ketidakmengertian mereka. Mereka bukan orang yang tidak mengerti Alkitab ya Bapak Ibu ya. Mereka ngerti juga, mereka belajar juga. Cuma mereka memahami cawan yang dimaksud Yesus itu sebagai berkat. Jadi mereka kira cawan itu adalah yang ada di Matius 16 ayat 5. Ini Markus 16 ayat 5. Mungkin mereka kira ya kita harus bekerja keras, harus bersusah payah, tapi kan nanti kerajaan Allah akan berdiri dan kita akan dapat berkat. Nah, gitu. Jadi berani nggak? Mereka mengira Yesus itu berkata, berani nggak kamu bekerja keras, ya susah payah supaya dapat bisa meraih jabatan tinggi ini. Mereka bilang, iya kita sanggup, kita bisa. Nah itu artinya mereka nggak ngerti, saudara.
Makanya Tuhan Yesus menjawab di ayat 23, Yesus berkata kepadanya, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapakku. Ya, Yesus langsung bernubuat, saudara, bahwa Yakobus dan Yohanes juga akan menghadapi penderitaan. Juga akan menghadapi penderitaan. Dan uniknya ya, Yakobus itu murid Yesus pertama yang jadi martir. Ya, dia yang tua, dia juga yang pertama jadi martir. Sebelum murid-murid lainnya di Kisah Para Rasul 12 dikatakan Yakobus dibunuh dengan pedang. Dan Yohanes itu murid yang terakhir. Ya, dia dibuang ke Pulau Patmos dan tidak meninggal di Patmos, dia sempat kembali ke Efesus dan mati tua. Tapi dalam keadaan menderita juga karena dia dibuang sendirian, ya, diasingkan. Kita lihat ini menarik sekali ya. Jadi yang dihadapi oleh Yesus adalah dua murid, yang pertama menderita dan yang terakhir dari ke-12 murid Yesus. Apakah kalau saya lihat ya memang ini yang dimaksudkan oleh Yesus gitu ya. Dua-duanya itu adalah yang pembuka dan penutup. Di sini kan Tuhan Yesus berkata dia tidak berhak memberikan tempat terbaik itu. Tapi bukan berarti Yesus tidak akan memberikan tempat. Bukan berarti gitu. Jangan dibaca begitu. Yesuslah yang memberikan tempat itu, tetapi dia akan memberikan sesuai kehendak Bapa. Itu yang dia sampaikan. Jadi Yesus tunduk kepada kehendak Bapa, dan karenanya dia berkata, kalian murid-murid juga harus tunduk kepada kehendak Bapa. Aku di sini, ketika aku lagi jadi manusia begini nih, aku aja tunduk sama Bapakku. Aku nggak sembarangan membagi-bagikan tempat, bagi-bagi posisi, bagi-bagi jabatan. Itu Bapakku yang menentukan. Ya, aku aja tunduk, ya kamu juga harus tunduk. Maksud Yesus begitu. Jangan seenak-enaknya. Ayat 24. Mendengar hal itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Wah, marah yang lain ya. Jadi mereka yang lain kan nggak ikut nih ketika kedua murid dan ibunya itu datang bersama Yesus. Ketika mereka mendengar apa yang diminta oleh kedua murid ini, murid-murid yang lain marah. Kenapa? Kenapa mereka marah? Karena mereka bertengkar. Mereka sudah pernah bertengkar mengenai siapa yang terbesar di kerajaan surga di pasal 18. Mereka sudah pernah debat, siapa yang nanti terbesar sih? Dua orang ini malah minta gitu kan, kesel lah mereka. Tapi bukan berarti mereka menginginkan jabatan. Enggak, karena mereka tahu kok di pasal sebelumnya 19 ayat 28 Yesus menjanjikan mereka memerintah bersama. Jadi mereka tahu mereka semua akan dapat jabatan. Tetapi kok caranya begitu sih sampai bawa-bawa mama kalian gitu ya. Jadi mereka marah kepada Yakobus dan Yohanes karena caranya nggak adil. Ya, kalau mereka berebut mah udah dari dulu. Tapi caranya, kenapa kok kalian sampai bawa ibu kalian? Itu nggak fair, gitu loh ya. Nanti Yesus nurut sama ibu kalian, gitu. Itulah yang menjadi penyebab mereka marah. Ayat 25 dan sampai 27, nah disinilah pelajaran penting yang diberikan oleh Yesus. Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa pandangan kebesaran di kerajaan surga itu beda sekali dengan dunia. Kalau di dunia, ya, ada dua istilah di ayat 25. Penguasa, archondes bahasa aslinya, itu bertindak sebagai tuan atas rakyat. Artinya dia berhak menempatkan pasukan, menegakkan kepatuhan terhadap hukum gitu ya, supaya nggak ada yang berontak. Dan
Pembesar, kalau di ayat 25 dikatakan bertindak sewenang-wenang, kalau dalam bahasa asli lebih tepat sebetulnya pembesar-pembesar, megali, itu menegakkan otoritas atas rakyat. Nah, salah satu contohnya adalah mengenakan pajak yang tinggi, saudara, ya. Pajak yang tinggi pajaknya. Ini berbeda, kata Yesus. Tidak demikian di antara kamu. Nah, kalau di antara kamu gimana? Nilai-nilai kerajaan surga kita lihat. Kamu harus jadi pelayan. Pelayan atau bahasa aslinya diakonos. Diakonos. Diakonos, pelayan, itu tugasnya memelihara rumah dan harta benda tuannya. Ya, dia dibayar untuk jaga rumah. Itu namanya diakonos. Kita kenal kalau hari ini disebut diaken. Dan siapa yang ingin jadi pertama di antara kamu, hendaklah dia jadi hamba. Hamba atau bahasa aslinya doulos. Artinya orang yang bekerja melakukan apa saja yang diperintahkan tuannya. Jadi nggak boleh menolak, tuannya suruh apapun dia harus kerjain. Bahkan nggak dibayar, ya. Harus dikerjakan. Itulah doulos. Karena doulos itu statusnya properti. Jadi dia milik tuannya dan boleh diperlakukan apa saja. Jadi apa aja yang diperintahkan harus dia kerjakan. Itu yang membuat seseorang jadi besar di kerajaan surga, bukan orang yang menguasai orang lain. Jadi yang terbesar adalah yang melayani orang lain, bukan yang menguasai orang lain, ya. Jadi janganlah kita jadi berambisi untuk merebut kekuasaan, mempunyai kekuasaan, menguasai orang lain. Tetapi hendaklah kita terus dimotivasi untuk melayani orang lain. Ya, itulah sebabnya di ayat 28 Tuhan Yesus memberikan kesimpulan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat, ya. Nanti kita bahas sesudah materi selesai, ya. Bapak Ibu juga bisa langsung angkat tangan nanti sesudah selesai. Tapi kalau mau sekarang tulis di chat, dipersilakan. Ayat 28 di sini mengatakan Yesus itu anak manusia. Dia menyebut dirinya anak manusia. Tapi ingat ya, saudara, yang ilahi itu bukan anak Allah, tapi anak manusia. Jadi istilah anak manusia itu justru ilahi. Ketika Yesus mengatakan dirinya anak manusia, dia mengatakan dirinya Allah. Kalau dia mengatakan dirinya anak Allah, manusia juga disebut anak Allah gitu loh ya. Tapi kalau anak manusia itu gelar ilahi di Daniel 7. Jadi ketika Yesus mengatakan dirinya anak manusia, dia mengklaim dirinya Allah. Dia saja Allah, dia berkata, aku ini Allah, anak manusia, ya, yang ilahi. Aku ini Mesias. Aku itu berhak menerima segala kemuliaan, segala kehormatan. Tapi aku rela kesampingkan itu semua. Demi misi yang lebih penting. Misi apa? Menyerahkan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus tahu sekali ketika dia datang ke Yerusalem, misi dia adalah mati. Menyerahkan nyawanya jadi tebusan. Dia sadar sebentar lagi dia akan menderita kok. Akan segera menderita, akan segera mati. Tebusan dalam bahasa aslinya litron. Litron itu artinya uang yang dibayarkan untuk membebaskan seorang budak. Jadi Yesus berkata, darahku itu aku curahkan sebagai pembayaran untuk membebaskan banyak orang. Kenapa Yesus berkata banyak orang? Banyak orang itu berarti semua orang, betul, tetapi efektif hanya bagi orang yang mau menerima penebusan dosa yang dilakukan Yesus. Jadi mau atau enggak ya terserah orangnya. Makanya tidak dikatakan semua, tapi banyak orang. Karena enggak semua mau menerima. Enggak semua mau menerima. Saya juga heran sebetulnya. Ya, ada aja orang yang tidak mau menerima penebusan tersebut. Tapi kalau kita lihat benar-benar loh, banyak orang yang tetap tidak mau percaya akan adanya penebusan ini dan lebih memilih untuk mengandalkan usahanya sendiri. Kemudian di ayat 29 dikatakan,
ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, oh ada kota Yerikho sekarang. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, kita lihat perjalanan Tuhan Yesus ya. Jadi dia itu jalan dari Galilea di utara, dia lewat Perea sini. Dia lewat Perea, dan sebelum ke Laut Mati, dia belok untuk menuju Yudea, dan dia sampai di Yerikho, ini kota Yerikho. Kota Yerikho ini rendah, dan suhunya panas. Ya. Yerikho ini kota yang penting di Perjanjian Baru, dan saudara pernah ingat ya, bahwa Yerikho itu pernah dirubuhkan temboknya oleh Yosua ya, di Yosua 5 ayat 6. Orang yang berusaha mendirikan kota Yerikho itu dikutuk. Coba kita baca Yosua 6 ayat 26. Yosua 6 ayat 26. Yosua 6 ayat 26. Silakan Pak Ferry. Yosua 6 ayat 26. Ya. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yerikho ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Nah, gitu. Ya, jadi kita lihat, oh Yosua pernah mengutuk loh. Tapi ya, di kota Yerikho yang dikunjungi Yesus ini bukan Yerikho yang di Perjanjian Lama, saudara. Ini namanya Yerikho juga, tetapi lokasinya itu sekitar 2 kilometer dari Yerikho di Perjanjian Lama. Dia mereka bangun kota baru karena dekat dengan Yerikho yang lama, makanya namanya Yerikho juga. Kalau hari ini kota Yerikho ya isinya termasuk Yerikho yang Perjanjian Lama juga hari ini. Yerikho jadi kota besar dan panas banget. Yerikho di zaman Perjanjian Baru itu dibangun oleh dinasti Hasmonean, jadi sekitar 100 tahun sebelum Yesus, ya, dan kemudian diperluas oleh Raja Herodes Agung. Nah, jadi Yesus sedang ada di sini nih. Ya, ada di sini Yerikho ini. Ayat 30 dan 31. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, namun mereka makin keras berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Di sini kita melihat seperti kita mengulang ya. Kita melihat apa yang terjadi di Matius 9 ayat 27 sampai 31. Di situ juga ada 2 orang buta, saudara ya. Seperti kisahnya itu berulang lagi. Dan kedua orang buta ini juga menyebut Yesus anak Daud seperti di Matius 9. Kenapa sih orang buta itu menyebut Yesus anak Daud? Karena itu gelar mesianik bagi keturunan Daud yang kerajaannya tidak berkesudahan. Dan pada pemerintahan Sang Mesias, orang-orang buta akan melihat. Coba kita lihat Yesaya 29 ayat 18. Yesaya 29 ayat 18. Ya, silakan. Yesaya 29 ayat 18. Ya. Pada waktu itu, orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan, mata orang-orang buta akan melihat. Iya, ya. Jadi dalam pemerintahan anak Daud, orang buta akan melihat. Nah, makanya mereka memanggil Yesus anak Daud. Percaya Yesus itu Mesias. Mirip dengan Matius 9. Kok bisa berulang? Ya, memang kejadiannya berulang. Ada perbedaan yang jelas antara Matius 20 dengan Matius 9. Di Matius 20, orang banyak tadi berusaha membuat orang buta itu diam. Diam. Oh, tapi mereka makin keras. Di Matius 9 tidak begitu. Itu perbedaannya ya. Lalu di ayat 32 sampai 34, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyentuh mata mereka. Seketika itu juga mereka dapat melihat lalu mengikuti dia. Ya, jadi kita lihat apa yang dilakukan sehingga Yesus bisa menyembuhkan mereka, saudara. Pertama, kedua orang buta ini mendengar Yesus lewat. Jadi mereka nggak bisa lihat, tapi mereka mendengar Yesus lewat. Mereka memanggil Yesus anak Daud, gelar mesianik
Mereka minta belas kasihan Yesus, sekalipun orang berusaha menghentikan mereka, mereka tetap berseru, mereka berusaha menemui Yesus dan mereka meminta Yesus menyembuhkan mereka. Itu langkah-langkah yang dilakukan oleh kedua orang buta ini sampai akhirnya Yesus tergerak oleh belas kasihan dan menyembuhkan mereka. Ya, itu yang kita pelajari pada hari ini. Kita lihat apakah aplikasinya, apakah aplikasi dari bacaan kita hari ini. Di sini kita lihat ya, selain rasa syukur yang sebelumnya kita pelajari mengenai orang-orang yang bekerja di kebun anggur, itu tentang rasa syukur, harusnya kita melayani karena bersyukur. Tapi di sini para murid memang bertanggung jawab, ya. Tuhan menuntut mereka memang untuk melayani. Mereka harus melayani karena di kerajaan surga yang besar adalah yang melayani, bukan yang dilayani, ya. Jadi pejabat-pejabatnya itu adalah pelayan, bukan yang dilayani. Dan standar pelayanan yang besar itu terletak pada apa saja? Pertama, percaya kepada Bapa tanpa syarat. Juga mereka melihat bahwa standar pelayanannya itu Yesus sendiri, karena Yesus rela mengorbankan diri demi melayani Bapa dan menebus dosa manusia. Jadi mereka harus meneladani Yesus. Yesus sendiri sudah menunjukkan kerelaannya untuk mati, mengorbankan nyawanya, rela dicaci maki, diolok-olok, dihina, disakiti demi melayani Bapa dan menebus dosa manusia. Dan itulah yang juga harus kita teladani. Jadi kita harus melayani dengan sepenuh hati, bahkan mengorbankan diri kita sendiri. Dan kita lihat di sini para murid, ya, yang diwakili oleh Yohanes dan Yakobus itu berambisi sekali, bertujuan ingin jadi yang paling utama, murid terutama. Di sini kita belajar bahwa dengan pengajaran Yesus, ya, mengenai kerendahan hati di sini, ambisi itu harus dibuang, saudara. Saat kita mau melayani Tuhan, ambisi itu harus dibuang. Kita harus memiliki jiwa pelayanan yang tidak mementingkan diri kita sendiri. Jadi pelayanan yang benar harus meneladani Yesus. Benar-benar sungguh-sungguh melayani dan tidak berharap dilayani. Ya, itulah yang harus kita teladani dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Jangan berharap dilayani, tetapi melayanilah. Harus jadi hamba. Hamba itu disuruh apa aja mau, disuruh Tuhan tentunya, ya. Disuruh Tuhan apa saja mau, lalu harus jadi pelayan atau diaken. Diaken itu artinya menjaga harta miliknya Tuhan, aset-asetnya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Apa itu? Jemaat tentunya, ya. Jemaatnya Tuhan itu kita pelihara, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita merasa itu milik kita dan kita memanfaatkannya, seperti penguasa dunia yang menekan dengan pajak, menarik pajak yang tinggi demi kepentingan mereka. Jangan sampai begitu. Mereka itu sungguh-sungguh miliknya Tuhan yang harus kita pelihara sebaik-baiknya untuk kepentingan kerajaan Allah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, dan kita masuk ke ruang tanya jawab. Silakan Pak Ferry. Thank you Pak Mark. Pak, nih di chat udah ada yang nanya nih Pak. Baik, kita jawab dulu ya. Pak Mark, ayat dari Pak Edwin, ayat 28 berarti penjelasannya paralel dengan penjelasan Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Oke, di sini kan ayat 8 itu betul bahwa anak manusia itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan ini paralel dengan Filipi 2, ya, yaitu Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Nah, Yesus sendiri
Di sini dikatakan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, jadi benar Yesus datang untuk memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Betul, ini paralel. Ini paralel. Jadi Paulus menegaskan kembali apa tujuan Yesus datang ke dunia ini. Dan juga karena ya Yesus di Matius 20 ini mengajarkan bahwa yang terbesar adalah yang melayani. Ya, pelayanan terbesar kan memang diberikan oleh Yesus. Dia mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kita. Itulah sebabnya di Filipi 2 ayat 9 sampai 11 Paulus mengatakan Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi kenapa Yesus ditinggikan setinggi-tingginya? Karena dialah yang merendahkan diri serendah-rendah. Jadi apa yang dikatakan Yesus ini benar. Kalau siapapun yang ingin jadi yang pertama, ingin jadi yang besar, itu harus jadi yang paling rendah. Kalau dia jadi yang paling rendah, maka dia akan ditinggikan. Yesus sendiri sudah memberikan teladan, ya. Dia direndahkan serendah-rendahnya dan akhirnya dia juga ditinggikan setinggi-tingginya. Ya, betul Pak Edwin, saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Edwin. Ya. Baik Pak Mar, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate, dapat memberikan persembahan ke rekening BCA nomor 319 025 1585 atas nama GBI The City Tower. Saudara dapat pula men-scan QR Code yang tampil di layar dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung Kris. Terima kasih atas persembahan saudara, Tuhan Yesus memberkati.